Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube-nya Eko aja. Aja jadi Eko. Kali ini kita lagi mau nge-review Toyota Camry tahun 2019 warna black metallic. Cara ngidupinnya, nah sebelum kita hidupin, ini bentuk kuncinya. Kuncinya kotak aja atau dibilang keyless, bukan keyless. Keyless, key artinya kunci, less artinya tanpa. Sedikit, less tuh sedikit menggunakan kunci Camry. Nah, di sini Camry 6 percepatan CVT, continuously variable transmission. Artinya sama kayak si Matic, nggak beda jauh sama Matic. Perpindahan giginya halus, dia menggunakan sabuk, tapi dia pakai mode 6 percepatan. Ini penampakannya gini. Di konsol juga sama. Ini bangkunya. Untuk yang biasa pakai BMW seri 5, terus Mercy E-Class, ini kalau bisa dibilang itu kan sekelas ya, tapi bukan bandingannya karena legroomnya tuh terlalu kecil, terlalu sempit. Kalau yang biasa pakai BMW ya, tapi nggak usah diomongin kalau pakai Avanza. Dan untuk tingginya, yang biasa pakai Avanza ini agak mendem. Maksudnya mendem di sini, dia posisi duduknya tuh memang ke bawah. Jadi pandangan tuh, sudut pandang tuh hanya setengah mata ya, setengah muka. Karena saya juga pakai setelan di sini. Ini paling bawah setelannya. Saya suka setelan paling bawah. Nah, untuk cara menyalakannya, tekan rem seperti biasa mobil Matic, engine stop engine, nanti dia tekan pedal rem dan tekan engine switch untuk start. Nah, kita tekan, nanti dia nongol. Nah, itu semuanya nongol semua. Ini ada Toyota. Di sini juga ada gambar. Ini pengaturan. Nih. Nah, ini untuk multimedia. Untuk multimedianya dia udah pakai TFT layar sentuh. Di sini ada media, ada GPS untuk telepon, terkoneksi untuk telepon. Sama ini menunya, dan ini pengaturan. Coba kita lihat ke GPS. GPS-nya semuanya udah terkoneksi sama HP atau handphone. Ini bisa dibesarkan. Nah, ini layarnya 3D atau 3 dimensi. Kalau misalnya kita acak-acak nih, semuanya kita acak-acak. Nah, ini di sini kita, nah, pusat kita di mana? Nah, ini ada. Kita ada di sini sekarang. Kita lagi ada di ini gedung MD Entertainment multi dimension, ready to navigate. Nah, ini jam, ini hazard. Kurang lebih seperti ini penampakannya untuk mobil seharga ya 900 jutaan yang tipe tertingginya. Untuk ini untuk power, ini USB, colokan USB. Kalau mau connect ke langsung sini lewat kabel bisa. Nah, ini power outlet untuk ngecas HP biasa 12 volt sampai 120 watt. Ini brake hold ini artinya kalau kita tekan sambil jalan, dia akan ngerem sendiri. Maksud ngerem sendiri tuh bukan langsung kunci, enggak. Maksudnya kalau lagi jalan, ini udah posisi di hold, udah ditekan. Nah, ini kan cengkeraman rem tidak ada. Ini maksudnya ini kalau jalan aja dipakainya. Lagi jalan kita pencet hold, itu ketika kita ngerem itu dia ngerem parkir sendiri. Nah, ini posisi nanti di N. Nah, nanti kalau mau jalan lagi dia bisa gas aja, nanti dia holdnya hilang sendiri, maksudnya normal lagi. Nah, ini rem parkir bukan yang ditarik yang kretek. Nah, itu bukan.
Ini rem parkirnya pakai rem parkir digital, maksudnya elektrik. Nah, rem parkirnya P. Untuk non aktifinnya dia sudah otomatis. Ketika nih P, RND, S, maksudnya kita untuk jalan, ditekan remnya, ditekan shift locknya, dia ada shift lock pengunci, dia harus ditekan sambil digeser ke, nah ini ke D, ya, bukan ke S ya. Nanti saya jelasin ini maksudnya DS apa ini. Dia akan mati, maksudnya dia nggak ngunci, rem parkirnya sudah non aktif. Tapi kalau saya kembalikan ke P, dia akan aktif. Nah ini bisa nggak dibuat manual? Bisa. Tekan rem, turunkan, dia non aktif, tapi posisinya adanya di P. Tapi yang lebih aman itu biarkan semua sistem standar. Maksudnya ketika dia di P, dia aktif. Ketika dia di D, dia non aktif, gitu ya. Terus kalau di N bisa nggak dia di ketika lagi lampu merah, kita malas nih buat balikin dari, kan jalan tuh kan ke D. Nah ketika di D terus lampu merah kita N, kan capek tuh kan ngerem terus. Kalau di D cepat rusak juga, harusnya ke N sambil tekan rem terus, kan capek kan. Nah, ini tarik aja sambil direm, bunyi dia ngung gitu. Lepas rem, lepas gas. Nah itu jangan dilihat, kalau itu cuma intermezzo aja, itu saja jepit. Nah nanti kalau balikinnya gimana? Tekan rem, pencet lagi, posisinya masih ada di N, kita bisa di D atau di S. Apa maksudnya S di sini? S di sini tuh maksudnya sport. Ini mobil bisa dua mode. Yang pertama, Camry itu kan terkenal sama mobil pejabat, mewah, yang lemes, lelet. Salah. Camry itu dua mode, dual mode namanya. Yang pertama bisa elegan atau nyaman, comfort lah, elegan, mewah. Yang kedua dia bisa sport, bisa jadi mobil balap. Balap di sini tenaganya melimpah. Kita geser ke dari N, D ke S. Boleh tekan shift lock, boleh enggak. Gitu. Tapi kalau ke N, dari N ke R, R nih mundur. Nah, nanti ketika dia mundur dia ada dia ada kamera belakang. Nah, ini dari sensor. Sensor itu ada semuanya, ada 5 titik, depan, belakang, kiri, kanan, atas. Jadi bisa lihat juga dari atas. Ya, jadi jangan nongkrong di sekitar mobil, nanti kelihatan. Nah ini dari D ke S. Ini posisi lagi kapan lagi jalan? Kita jangan butuh tendangan, respon tenaga lebih, kita geser ke S, ke kanan. Lalu mainkan tuas kemudi seperti naik motor bebek. Kalau mau naikin gigi ke depan, nanti dia naik tuh kan S5, maksudnya Sport 5. Nah kita turunin dulu ke S1. S1 2 3 4 5 naik lagi ke 6. Nah untuk ngebalikin mode ini supaya nggak grogi gimana, sama seperti motor bebek. Kalau mau nurunin motor bebek kemana? Ke belakang kan, ya turunin ke belakang dan ntar turun. Nah kan 2 1. Nah, ntar untuk kembalikannya lagi gimana? Tinggal geser ke kiri, lalu di N lagi, atau di tekan shift locknya, tekan, kita balikin ke P. Nah itu gambaran teknisnya seperti itu. Untuk fitur-fiturnya di sini ada untuk pengaturan kendaraan. Ini pengaturan, ini ada tombol OK, pengaturan, kita bisa lihat nih unit bahasa eco. Eco ini maksudnya untuk irit atau enggaknya. Kalau misalnya di off dia enggak ngitung keiritan, tapi kalau di on dia ngitung irit gitu.
Untuk ini tombol untuk pengaturan audio. Nah, ini sinyal GPS hilang. Nah, ini bisa diatur pakai ini, atau merasa males sama itu. Ini untuk mode ini untuk penggantian display ini. Nah, ini berubah jadi aux in. Aux in itu maksudnya kan dari HP melalui kabel itu bisa. Nah, ini FM. Itu nantinya benar-benar bisa menjadi inovasi yang kemudian berubah lagi FM 2, FM 2, AM 1, AM 2, aux in. Nah, terus ini apa ini? Ini digunakan kalau kita mengemudi di angka 60 km per jam. Ketika ini dipencet, dia akan nahan gas sendiri. Maksudnya nahan gas sendiri tuh dia akan menstabilkan posisi putaran mesin sama kecepatan, karena dia kan pakai speed sensor. Pedal gasnya nggak pakai kabel, dia nyambung semua pakai sensor. Nah, ini kalau ditekan dia akan tombol yang ditekan dia akan nyala hijau yang di atas tuh. Nah, perhatikan ya. Ini akan menstabilkan posisi kecepatan Anda pada angka 60 ke atas. 60, 80, 100, 120, silahkan. Dengan catatan kondisi jalan lengang atau sepi. Saya tidak menyarankan ketika Anda menggunakan fitur ini, namanya speed control atau ESC, electronic stability control. Itu keadaan lagi pas jalan Jakarta yang padat di 60, Anda tekan ini, nanti gasnya nggak turun-turun. Anda rem pun itu lama untuk menonaktifkannya. Nah, nih ditekan rem, dia nggak mau mati, apalagi nggak jalan gitu. Saya menyarankan kalau mau dipakai ini si electronic control ini, speed control ini, lagi keadaan luar kota, tol, itu saya sarankan sekali untuk istirahat kaki yang kanan. Karena ini tidak bisa aktif ketika dia di 60 km per jam di bawahnya. Di bawah 60 dia nggak bisa aktif. Maksudnya di 20, 40, 50 itu dia belum bisa aktif. Bahkan 59 km pun dia belum bisa aktif. Dia akan aktif di 60 km per jam ke atas. Ya silahkan kalau mau sampai 240 km per jam, saya nggak menyarankan. Yang wajar-wajar aja. 100 pun itu kondisi tol kita juga nggak asik ya, nggak enak. Selama saya driving tuh Cikampek pun aspalnya juga begitu kan, sebelah kanan tuh kan hancur-hancuran gitu, udah nggak enak. Dan saya sih menyarankan untuk keluar dari Cikampek, Cipularang seperti itu kan aspalnya halus ya, boleh lah 80 stabil untuk setengah jam kan lumayan kaki istirahat. Karena dia posisi ketika tanjakan pun RPM ini akan naik dengan sendirinya. Dari 2500 RPM dia naik ke angka 3. Naik dengan sendirinya tanpa kita gas. Karena si electronic speed control ini udah jalan, udah yang hijau itu. Nah, itu yang hijau itu aktif. Gitu. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Ini konsol aja untuk naruh persembunyian. Caranya kalau mau dibuka digeser aja caranya. Nah, untuk nutup jangan dipaksa, jangan ditarik. Karena mobil-mobil mahal tuh nggak mau yang dipaksa-paksa, dia maunya dihaluskan, dilembutkan gitu. Sama halnya yang lain ya. Jangan berpikirannya ke macam-macam. Ini ditekan lagi ke depan, dia akan nutup dengan sendirinya gitu. Untuk yang di atas kita ada beberapa tombol, mungkin ini asing bagi sebagian, tapi mungkin ini sudah hal yang lumrah buat yang biasa pakai mobil mewah. Ini ada up and down, ini maksudnya apa? Up ini untuk ke atas,
maksudnya ke atas itu untuk apa sih? Nah, kita buka dulu. Ini ada open sama close. Close itu kan tutup, open tuh buka ya. Mari kita buka. Nah, ini maksudnya open close ini untuk si sunroof, dia pakai sunroof gitu. Nah, ini untuk yang close nya, untuk close, dia nutup sendiri. Nah, tapi untuk yang up and down nya dia up. Nah, lihat ini up. Nah, up ini untuk membuka celah sedikit aja. Kalau yang buat untuk perokok buka sedikit. Nah, ini untuk yang nutup downnya, ini untuk upnya naik. Nah, ini. Nah, cuma untuk mobil seharga 900-an juta ini ada minusnya, tidak seperti BMW atau Mercy. Ini kita harus tutup dengan manual. Nah, digeser. Kayak buka toko aja tuh. Nah, digeser. Kalau untuk BMW seri 5 520 520D ya, itu udah semua elektrik. Kalau ini namanya dibilang semi elektrik. Nah, untuk ini auto ini maksudnya mati. Nah, ini hidup. Ketika dia hidup, ini pantulan dari belakang dipancarkan oleh lampu dari belakang, kan silo tuh. Nah, gunanya auto ini untuk mereduksi atau mengurangi cahaya yang masuk. Ini kacanya elektrik. Ini cuman kaca, jangan pikir kaca biasa. Karena di dalamnya tuh ada papan elektriknya untuk mereduksi sinyal yang masuk, maksudnya sinyal lampu, keterangan lampu yang masuk direduksi sama dia, nanti dirubah warnanya menjadi biru. Jadi ke mata tuh nggak begitu silau gitu. Tapi kalau misalnya kita off autonya, itu dia seperti kaca mirror yang biasa aja. Tapi kalau udah di auto, dia berubah fungsinya jadi yang biasa menjadi luar biasa gitu. Nah, ini biasa seperti ini. Nah, ini untuk ngaca ya, untuk ngaca. Nah, kelihatan. Nah, itu dia. Apalagi untuk sisi kanan seperti biasa, ini ada untuk kaca spion, namanya retractable mirror. Ketika kita pencet ke depan dia akan terbuka, ketika kita pencet ke dalam dia akan menutup gitu. Ini untuk setelan kiri kanan, nih R kanan, L kiri. Untuk kunci pintu, ini untuk buka pintu, jadi bukan di sini ya. Kalau Avanza kan di sini. Ini untuk biasa power window. Ini traction control. Kalau misalnya lagi jalan licin, kita jangan di off. Kalau di off itu power yang keluar dari mobil tuh full. Tapi kalau ada traction control ini, namanya juga traction control kan, untuk mengontrol traksi bang supaya dia nggak spin. Nih kalau dia di off waktu hujan, saya nggak menyarankan sama sekali. Ini bisa membahayakan Anda sama pengguna jalan yang lain. Untuk yang ini, hold ini pembuka bagasi, ditekan agak lama nanti bagasi terbuka. Dan hold ini untuk bensin. Oke. Ini untuk AC. Ini AC. Ini sirkulasi AC. Ini besar kecilnya AC. Ini off, mati AC-nya. Kalau mau mulai lagi. Ini untuk penghilang kabut di kaca depan, kita belum nggak butuh. Untuk ini pemanas kaca belakang. Nah, itu ada yang itu kaca belakang. Ini waktu hujan ketika dia berembun sama. Selebihnya overall good lah, worth it lah untuk mobil 900-an juta, karena dia pakai SRS airbag. Di sini juga pakai, kalau ada benturan dia keluar.
Di pilar-pilarnya semua pakai semua, ada airbagnya semua tuh, SRS airbag. Untuk di belakang pun ada, sebelah sini sama sebelah sini ada, ya mirip-mirip sedan Eropa. Untuk panelnya sih bagus, lumayan ya, wajar aja untuk segelas begitu. Nah ini kita ada ini chargeran namanya Bluetooth charge. Nah kalau kita tekan dia ngecas tapi nggak pakai kabel, pakai sistem Bluetooth. Tapi kalau untuk itu ya, untuk yang udah memadai ya, yang udah mendukung ya. Tapi kalau yang belum mendukung belum bisa. Ini untuk setelan, semua alat serba elektrik, semuanya serba elektrik. Oke, gitu aja pertemuan singkat kita dalam mereview Toyota Camry 2019. Kalau untuk lihat wujudnya kayak apa, mari kita lihat keluar. Ini wujudnya Toyota Camry. Dia cc-nya 2500 V, tipe tertinggi. Nah, ini Camry. Kalau mau lihat dari depan, wujudnya dari depan kurang lebih seperti ini. Untuk lampu dia pakai Proji, udah LED. Untuk ban semuanya sudah cakram, ABS, EBD, ABS anti-lock braking system, electronic brake distribution, semuanya udah oke. Peleknya palang berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, palang 10. Palang 10 ring 17. Nah, ini ukuran bannya sama rata 215 55 R17. Gitu. Oke. Cukup sekian. Dan terima kasih. Jangan lupa di share, komen, dan di subrek ya guys. Oke, itu aja dari perkenalan Toyota Camry 2019. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.